haid, cuma dijumlahkan sampai 24 jam. Sama gitu. Tidak mesti satu hari satu malamnya. Walaupun darahnya putus, misalnya tadi keluar, kemudian 2 jam, besok 2 jam lagi, besok 2 jam lagi, dan seterusnya sampai 24 jam, maka dia dihitung darah haid. Darah haid. Darah haid itu apa? Darah haid darah yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada perempuan anak cucu Nabi Adam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ini haid memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di perempuan anak cucu Nabi Adam. Darah yang keluar setiap bulannya, al-haid itu damun tabi'i al-khariju min aqsar rahim. Jadi keluar dari rahim. Jadi bukan suatu kekurangan, akan tetapi memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan. Jadi perempuan setiap bulannya dia akan datang bulan. Kalau kita ini datang bulan itu nyebutnya. Itu darah haid. Paling sedikit dia sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Tapi umumnya perempuan dia haid dari sekitar 6 sampai 7 hari. Umumnya perempuan yang haid itu 6 sampai 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. 15 hari, 15 malam itu yang paling banyak. Artinya kalau sudah lebih dari 15 hari, bukan darah haid. Yang 15 harinya darah haid. Misalnya ada orang keluar darah 16 hari, berarti 1 hari, bukan darah haid. Kenapa kita mesti tahu darah haid ini? Karena kalau kita tahu darah haid, kita kan tahu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau kita tidak tahu tentang darah haid, itu kaki kita sembarangan, sholat baik gitu, puasa baik. Tidak tahunya bukan dapat pahala, berarti dapat dosa. Ini tidak perlu dalam-dalam, amat pribadi juga masih belajar kalau bab haid. Cuma kita baca kitab, kita tabarukan sama pengarang kitab, kita cuma baca. Wa aqallu tuhri bainal haidatain, sedikit-sedikitnya betina itu masa suci di antara 2 haid. Misal ada perempuan haidnya tanggal 15 Maret sampai ke 15 Maret lagi, paling sedikit jarak di antara haid sama haidnya itu 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yawman. Tapi umumnya 24 hari perempuan itu. 24 hari dia suci. 6 harinya dia haid dalam bulan. Wa awsalatatu wa 20 yawman, atau 23 hari. Wal had dari aktarihi tidak kate takaran untuk yang banyaknya. Masa suci tadi tidak kate. Atau perempuan masa sucinya misalnya 29 hari, haid cuma sehari semalam. Atau cuma ada juga perempuan yang tidak pernah haid, atau walaupun dia sudah sudah dewasa, tapi dia tidak pernah haid. Makanya dikata ulama tidak kate batasan untuk masa suci itu sebanyak apa. Tapi umumnya 24 hari atau 23 hari. Yang punya kakak betina tadi mau jawab kilo menanam kayu. Apalagi kita sudah punya harim, hanya yang sama harim berapa masa suci kau? 7 hari, 6 hari. Memang sesuai dengan apa ya? Ini pengarang kitab Sabina yang disebutkan. Setelah darah haid, perempuan itu ada darah nifas. Aqallun nifasi majjah wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Tadi darah haid, ini kemudian darah nifas. Darah nifas atau darah itu keluar dari rahim, tapi dia keluar setelah rahim tadi kosong dari anak atau janin.
Jadi setelah rahim tadi kosong, keluar darah, maka itulah darah nifas. Ya. Jadi darah yang keluar sebelum rahimnya kosong bukan darah nifas. Ya. Ada juga yang menyebutkan darah wiladah, darah wong melahirkan. Tapi setelah misalnya ada wong misal dia punya anak kembar, misalnya gambarannya dia kembarnya 2 baik bisa 3, kembarnya 2. Jadi dia perempuan ini melahirkan anak untuk anaknya. Setelah keluar itu anak, keluar darah. Ya, cuman kata dokter ini anak kau ini kembar, 15 menit lagi keluar lagi itu anak. Di antara anak yang pertama sama anak yang kedua itu ada darah. Ada darah. Kemudian anak yang kedua keluar. Nah, darah di antara anak sama anak ini itu bukan darah nifas, itu darah wiladah. Tapi darah nifas darah yang keluar setelah rahim perempuan itu kosong dari anak, ataupun janin, ataupun keguguran. Biasanya kalau rahimnya kosong keluarlah darah. Itu darah nifas. Nah, paling sedikitnya darah nifas itu cuma 1 tetes gitu. Satu tetes. Wa ghalibuhu arba'una yawman, tapi umumnya perempuan itu nifas, maaf bukan aqlul haid, darah nifas paling sedikitnya 1 tetes. Wa ghalibuhu arba'una yawman, umumnya perempuan itu darah nifasnya selama 40 hari. Umumnya perempuan 40 hari. Wa aktaruhu situna yauman, yang paling banyaknya perempuan itu darah nifasnya selama 60 hari, berarti 2 bulan. Jadi yang punya hari baru lahir itu liponya bio umumnya 40 hari, bisa jadi 30 hari, bisa jadi juga 50 hari. Cuman ini batas yang paling banyaknya 60 hari. Artinya lebih dari 60 hari, 61 hari, yang 1 harinya bukan darah nifas. Paham tuh, tidak usah pulau dalam-dalam, mana juga tidak ngerti kalau ini. Cuma kita apa yang kita tahu kita ikut. Memang masih nanti pelajari juga, masih bertanya sama lagi kalau bab tentang darah haid dan darah nifas. Ada pertanyaan dan seputar darah haid atau darah nifas. Ada juga darah istihadah. Lama ada nambah darah istihadah. Itulah darah yang keluar selain waktu haid dan waktu nifas. Itu darah istihadah. Kalau darah istihadah, dia hukumnya wajib sholat, wajib puasa. Cuma dia wajib untuk darah tadi ditahan, dibersihkan dulu, biar buat dia sholat pakai penahan lah untuk dia sholat. Dan itu darah istihadah hukumnya wajib sholat. Kalau dia haid, dia nifas, haram hukum dia sholat. Tapi kalau puasa berdosa juga dia puasa, cuman dia wajib mengqadha puasa. Di sini timbul pertanyaannya, darah haid keluar, wong wajib mengqadha puasa. Sekarang anak pengen tanya, lebih wajib sholat apa lebih wajib puasa? Wajib sholat. Kalau kita menjawab ini jangan sama dengan logika. Kalau kamu pakai logika, puasa baik yang wajibnya tidak sewajib sholat, wajib ente kodok, apa lagi sholat? Kalau ente menggunakan logika, berarti sholat itu lebih wajib lagi ente kodok. Istilahnya kalau galak pakai logika. Jadi logika ini mesti diikat dengan hati iman ente, mesti dengan iman dulu. Ikat dulu dengan iman, jangan langsung ente liar ke logika ente berpikir. Atau sebaliknya, kalau sholat baik yang jauh lebih penting dari puasa,
tidak wajib dikodok, berarti puasa tidak wajib juga dikodok. Itu makin logika kan? Jadi kita jangan, ya itulah harus sunnah wal jamaah. Kita mesti beriman sama Allah, beriman apa yang Allah katakan, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada apa yang Nabi katakan benar, dan kita patuh sami'na wa ata'na. Jadi Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis, beliau kata ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kami ini perempuan disuruh Nabi Muhammad mengkodok puasa, tapi tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Itu hukumnya. Jadi kalau kita lah ini, kita tanya dulu, kita tanya dalam hati kita, mantap dulu, terima dengan hati kita, ini hukumnya. Kemudian baru itu bertanya, itu berpikir, baru itu berpikir, ngapo perempuan ini disuruh mengkodok puasa. Lalu itu bertanya, cuma itu terima dulu dengan iman. Jangan logika itu langsung liar-liar, nilai jadi langsung nak komen dulu, jangan. Terima dulu, kemudian itu bertanya. Dalam akal itu berpikir, ngapo syariatnya memerintah ke kita mengkodok puasa, tapi tidak disuruh mengkodok sholat. Nak dijawab berbeda. Tapi yang penting kita terima dulu ini syariat Islam, untuk perempuan. Jangan jawab. Jadi setelah kita menerima, kita pikir guna ke ilmu. Kalau seandainya perempuan haid, ini perempuan haid dalam sebulannya taruhlah dia haid selama 7 hari. Berarti kalau di bulan Ramadan dia haid, berarti wajib mengkodok 7 hari puasanya di sepanjang tahun itu. Di tahun depan kiro berat tak mengkodok puasa 7 hari selama setahun? Berat tak? Kakeknya berat. Baru kita berpikir, oh pantes Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nyuruh perempuan mengkodok puasa. Kalau akal logika kita, ilmu kita sudah kita ikat dengan iman, aku berpikirnya bagus. Pantes puasa disuruh mengkodok. Soal tak terberat bagi perempuan, rahmat buat perempuan. Coba yang dibayangkan, kalau sholat 7 hari di dalam bulan puasa tadi, dia batal. Berarti 5 kali 7, 25 kali. Terus setiap bulan juga dia haid. Dikalinya 35 kali 12 berapa? Sanggup ente mengkodok ratusan sholat selama bertahun-tahun. Selama tahun itu ente mengkodok sholat. Ini perempuan berat tak? Coba. Berat tak perempuan mengkodok sholatnya? Oh, pantes Nabi tidak mewajibkan perempuan untuk mengkodok sholat. Kalau sekali haid selama sebulan sekali, baik sudah 7 hari, berarti sholatnya 35 kali dikali 12, mumpung gitu ngitung. Berapa banyak itu sholat yang mesti dia kodok? Oh, pantes kalau syariat tidak mewajibkan perempuan untuk mengkodok sholat. Jadi gunakan logika ilmu kita setelah kita ikat itu dengan iman dulu. Jadi jangan kaget kita berpikirnya langsung dengan logika. Jadi ikat dulu dengan iman, terima dulu, kemudian baru tanya, ya Allah, nanya udah apa-apa akal ini. Cuma syaratnya ikat dulu dengan iman, terima dulu syariat. Kita kan amanah bisyariah wa saddaqna bisyariah. Kita percaya, kita yakin dengan apa yang Rasulullah ajarkan, syariat yang diajarkan benar. Sudah kita yakin, baru kita bertanya, kita cari. Maka jawabannya lemah. Kira-kira jelas tak kalau anak ngomong itu?
Kalau seandainya perempuan tadi disuruh mengkodok sholat, alangkah begatnya jadi betina. Kalau dia disuruh mengkodok puasa tidak terasa. Kalau kelah paling banyak 15 hari, 15 hari dicicil bisa bulan ini 2 hari puasa kan, bulan depan ke 3 hari, bulan depan ke sehari, boleh dicicil, tidak berat. Buat perempuan makanya pantas kalau syariat mewajibkan gitu perempuan mengkodok puasa. Tapi kalau kita lihat kayak bikin ke anak ngomong ke awal tadi, sebelum diikat dengan iman, hebat itu. Seakan-akan benar omongannya. Kalau puasa yang jauh, kewajibannya di bawah sholat, disuruh mengkodok apalagi sholat, benar? Kalau logika tanpa diikat dengan iman, benar? Atau sebaliknya, sholat yang sepenting itu tidak diwajibkan untuk menggodok, apalagi puasa berarti ya sudah ada kodok-kodokan lagi ya. Itu kan logika wong barunya kurang ada yang ini kadang-kadang wong yang profesor, wong dokter kadang-kadang pintar dia ngomong. Kalau kita ini umat Islam bodoh, itu bisa bodohin. Jadi penting gitu kalau syariat Islam apa yang Nabi ajar itu kita terima dulu dengan iman. Baru kita tanya kan, akal kita berpikir, baru berpikir jawab dengan ilmu. Paham tuh enggak maksudnya? Itu Jadi intisarinya haji itu berapa hari? Paling sedikitnya sehari semalam, umumnya 14 hari, 15 hari. Itu yang paling banyaknya 15 hari, yang umumnya 6 atau 7 hari. Sebaliknya darah nifas tadi yang paling sedikitnya 1 tetes itu. Kemudian juga umumnya 40 hari, yang paling banyak 60 hari. Buat yang bujang gak usah banyak-banyak mikir gitu. Nah, boleh di rumah disetui ada darah head, nah darah perawan. Dari nyusul dari itu, usah pening, yang penting tahu aja. Ya, paham tak maksudnya? Yang akan sampaikan tadi masalah iman tadi, iman, akal, ilmu. Nikmat yang paling Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita itu iman yang paling besar. Bukan berarti yang ngomong ke akal ilmu itu tidak karunia Allah yang kecil, bukan. Akal sama ilmu itu anugerah Allah besar juga. Cuma ikatlah dengan iman. Jadi ketika ada syariat, percaya, yakini dulu atas apa yang Nabi sampaikan, cekal dulu, baru kita berpikir. Jangan berpikir dulu sebelum kita terima dengan iman. Liar otak itu, liar akal itu. Berapa banyak orang yang ngaco dan tak logikanya. Liberal itu pintar, profesor, doktor. Kalau kita tidak cepat membentengi diri kita dengan iman, takut. Paham tak maksudnya? Apa nak contoh lagi kan? Bahaya ini logika tidak diikat dengan iman. Bahaya. Ini apa kita ni lanang ini ketika kita keluar mani apa yang diwajibkan oleh syariat? Mandi. Mani itu suci atau najis? Suci. Oke. Sikok lagi yang keluar dari situ apa kan? Kencing. Kencing najis atau suci? Najis. Kalau logika kamu tidak kamu ikat dengan iman, ini cara pikir logika dia kan aja ya. Yang suci wajib mandi. Cak mana yang najis? Logika yang tidak diikat dengan iman. Yang suci wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib lagi. Mandilah kamu, kencing mandi jadi iwak cair, iwak nila, logikanya kan?
Atau dibalik logika ini kalau pikir dia sebelum diikat dengan iman yang najis baik tidak wajib mandi, apalagi yang suci tambah tidak wajib mandi. Atas kau udah mandi lu, hah? Jadi gimana kalau jawabnya? Terima itu dengan iman. Terima dulu. Oh ya Allah, ini syariat Islam mesti aku terima dengan iman. Sami'na wa ata'na. Kemudian kalau nak berfikir boleh tafakkur. Kok ya Allah boleh yang suci wajib mandi. Yang najis tidak wajib mandi. Tanya, jawabnya dengan ilmu. Sekarang kan anak nanya, uang yang kencing itu, kalau seandainya jadi wajib mandi, kamu bayangkan dia berapa kali kencing, bangun tidur kencing kan mandi. Ya, selalu boleh. Habis itu dia sarapan, nak pegawai jadi kencing lagi, mandi lagi. Ya, habis itu dia pegawai, pas lagi pegawai itu belok kencing mandi lagi. Kalau yang paling sedikit dia mandi setiap waktu sholat, kan wajib ini misalnya, berarti 5 kali mandi. Siapa di mandi 5 kali? Ya yang di Palembang kalau yang panas berentang lemah. Coba yang di pojok gunung itu, orang Islam di pojok gunung itu. Mana dia kalau wajib mandi kencing? Semakin dingin semakin sering kan? Makin sering kan mandi. Batu es badannya kan, pantes kan, itu baru ini mau akalnya, berpikir, pantes dari Rasulullah dari hadis tidak mewajibkan mandi buat orang yang kencing. Terjawab kalau kamu ikat dulu dengan iman. Kalau masih ikutnya lagi, ya mani. Sini lanang juga kan tahu kan, mani. Kenapa diwajib mandi? Tanya orang bagus. Asal kamu ikat dengan iman dulu. Ikat dengan iman. Kenapa yang suci keluar diwajibkan mandi? Anak-anak ada lah di sini yang keluar mandi tiap hari. Kecuali pengantin baru. Ya mandi kan keluarnya tidak sering. Pantes diwajibkan mandi. Kalau kamu jawabnya dengan iman, akal tadi bertanya setelah kamu ikat dengan iman, maka terjawab rumah. Pantes kan tidak boleh kan? Kalau seminggu sekali mandi wajib tidak boleh kan? Pantes kan? Maksudnya akal itu. Sebenarnya uang itu kadang-kadang berpikir kita diikat dulu dengan iman, tadi dia bagi akal dia, ilmu dia, itu penting. Jadi setiap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah mesti kita terima dengan iman. Paham tak? Jadi kalau ada orang bertanya, yang najis tidak wajib mandi, apa lagi yang suci? Tidak wajib mandi. Atau dibaliknya, yang suci wajib mandi, apalagi yang najis. Kalau itu logika yang tidak diikat dengan iman. Tapi kalau sudah diikat dengan iman, pantes wajib mandi, keluar mandi dari wajib mandi, karena keluarnya tidak seginian. Kalau kencing wajar, kalau kencing itu wajib mandi. Karena orang kencing kali baca 7 kali. Bayanglah kencing 7 kali mandi dulu 7 kali lagi. Habis banyak item rumah, itu penting dan itulah apa yang ditanamkan siapa lah yang ngajarin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini berhubung gitu di bulan Rajab tepatnya di bulan Rajab ini kan ada kejadian yang luar biasa.
yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana ini termasuk mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini juga kan Sayyidina Abu Bakar ngajar kita. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj di pagi harinya Nabi Muhammad SAW bercerita kepada yang Muslim, kepada yang kafir di Ka'bah di Mekah itu. Nabi umumkan semalam aku diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku bertemu dengan Allah, dapat perintah sholat 5 waktu. 50 jadi 5. Kemudian Abu Jahal ngakak dengan itu Nabi. Abu Jahal ngakak. Nabi Muhammad mulai istilahnya tadi dia muyo. Ini cerita kau ni, pecah kau ni bercerita bukan sama wong yang pernah ke sana. Jadi Abu Jahal provokasi dia umum ke di Quraisy. Kalau ni Nabi Muhammad lagi lo, aku di dalam mereka difitnah. Biar wong benci. Bahkan di situ diceritakan bahwasanya yang sudah Islam yang baru Islam, yang masih kaum duafa, yang masih lemah imannya sempat agak ada timbul keraguan. Karena dahsyat ini di saat masa itu luar biasa. Dari Mekah ke Palestina itu kalau naik onto kata guru gitu 15 hari 15 malam tidak satu-satu. 15 hari 15 malam perginya baliknya berarti 15 hari 15 malam lagi 30 hari sebulan. Itu tidak berhenti. Ini Nabi Muhammad ngomong semalam, sebagian dari malam. Sebagian dari malam. Saking dahsyat. Kata Abu Jahal, lagi lo. Nabi Muhammad ini sudah gitu. Jadi kaum Islam yang masih lemah imannya terpengaruh karena mereka menggunakan logika. Dengan ilmu. Dia jawab, ada ya. Karena lagi logika. Kemudian Abu Jahal juga ngomong ke Mekah dari provokasi Sayyidina Abu Bakar atau di situ datang Sayyidina Abu Bakar. Ingoknya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini kan dekat sama Nabi Muhammad dari kecil. Oh ya, kalau Abu Bakar sudah tidak percaya, tidak ngerti lagi yang percaya sama Nabi Muhammad. Abu Jahal jadi terus terlalu semangat buat ngomong Sayyidina Abu Bakar tadi. Abu Bakar atau masih kau percaya dengan kebohongan Muhammad? Apa dia? Ada dapat berita. Apa dia? Coba. Nabi Muhammad kawan kau. Semalam dia ngomong, semalam dia berjalan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai karena dia bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu sama Allah Subhanahu wa taala dapat perintah sholat dari 50 jadi 5, balik lagi ke Mekah ini dalam waktu sebagian malam. Benar. Saya Abu Bakar jawab ini, aku benar gitu keluar dari mulut Nabi Muhammad. Iya benar, Abu Jahal. Benar. Kata dia, kalau itu omongan memang keluar dari mulut Nabi Muhammad, lebih dari situ aku percaya. Jadi Sayyidina Abu Bakar disuruh dipancing oleh Abu Jahal untuk menggunakan akal. Abu Bakar kau pernah ke Palestina sana, kita pernah sama-sama berdagang. Coba kau pikir jarak di antara Mekah ke Palestina. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak pakai logika, tidak pakai ilmu, dia pakai iman. Apa yang dia omongkan ini benar? Itu kalau kita jawab dengan iman. Sayyidina Abu Bakar ngajar gitu, jangan pakai logika. Aku lagi logika saat itu mana ada pesawat. Kalau Isra Mi'raj itu sekarang, misalnya itu nih gambar ilmunya laku.
jarak yang jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Sekarang sudah ada ilmu, tapi bisa kita berpikir dari Mekah ke Palestina mungkin kurang lebih kata kawan-kawannya dua jam atau 1 jam setengah. Bisa kita nalar. Tapi di saat itu oto sama kudo kendaraannya dekat yang lain. Paling kencang kereta kuda. Tidak kacik pesawat. Jadi untuk menerima dengan logika tidak sampai akal saat itu. Apalagi ilmunya juga belum ada. Jadi maka Sayyidina Abu Bakar jawab dengan iman. Kalau Nabi Muhammad sudah ngomong itu aku percaya. Maka dari situlah beliau dapat gelar As-Siddiq. Itu beliau ngajar ke kita. Kalau syariat apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sampaikan harus kita terima dengan hati. Jangan kita galak otak kita jangan galak biar terima dulu baru kita berpikir. Jadi setelah itu, setelah kejadian Islam itu, saya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Siddiq itu apa artinya? Wong yang membenarkan Nabi Muhammad SAW di saat wong lain mendustakan Nabi Muhammad SAW. Wong yang percaya sama Nabi, 100% dia yakin sama apa yang Nabi omongkan di saat wong lain banyak mendustakan Nabi. Itu kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar Nabi nyatakan kalau seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, maka iman Sayyidina Abu Bakar lebih kuat, lebih tinggi, lebih berat. Coba kamu bayangkan iman sahabat di saat itu bukan lemah, perjuangannya untuk menerima suatu cerita dengan iman itu bukan mudah. Kalau sekarang mudah. Kamu bisa kalau sekarang. Kamu bisa itu bisa kita gambar ke naik jet mungkin dari sini Palestina mungkin 15 menit bisa. Ke bulan lagi bisa kan. Kalau zaman dulu kan belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang bisa cepat. Jarak dari zaman dulu itu jauh nian. Nah, itu. Jadi berat ilmu itu dia dipancing untuk menggunakan akal dan ilmu. Beliau menjawab dengan iman. Jadi selamat. Dan dibalik itu setelah itu Sayyidina Abu Bakar tadi menjawab itu kaum du'afa yang imannya lemah jadi mulai kuat lagi diajari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita sedikit tentang Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun a'dzarus sholati itnani. As-sholat, uzur sholat. Sholat itu apa? Sholat itu secara bahasa artinya doa bikhair. Kalau secara syariatnya fi'lun, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Secara umumnya sholat itu perbuatan dan ucapan yang dibuka dengan takbir, yakni takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Itu arti sholat. Perbuatan dan ucapan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam itu secara umumnya disebut sholat. Kenapa disebut sholat secara umumnya? Karena ada wong sholat dia dengan ngomong baik. Sebagaimana ada wong dipasung, disalib, masuk azan sholat, dia sholatnya dengan mulutnya baik. Bisa jadi dia sholat, tidak mesti ada perbuatannya, mulutnya baik yang ngomong. Bisa jadi juga perbuatannya baik, tanpa dia ngomong. Kalau tidak wong bisu. Wong bisu mana dia sholat? Ya juga badannya baik, mulutnya tidak banyak berucap. Itu sholat juga. Sholat wong bisu juga sholat. Tapi memang secara umumnya sholat itu perbuatan dan ucapan. Tapi ada wong yang sholatnya cuma berucap baik, ada juga wong yang sholatnya dengan perbuatannya baik. Ada sholat uzur sholat. Maksudnya kalau ada dua hal ini,
kita tidak berdosa meninggalkan sholat. Tapi bukan berarti digarisbawahi ini meninggalkan sholat tetap wajib kita kok kodok. Tapi bukan berarti kita tidak wajib mengkodok. Ada uzur ini. Apa itu? Ada dua. Yang pertama an-naum. Tidur. Naum itu tidur. Tidur yang kayak mana uzur sholat itu? Tidur wong yang tidur sebelum waktu sholat masuk. Sebagai contoh waktu subuh tidurnya sekarang. Tidur lelep bangun jam 9 atau bangun jam 7 sudah lewat keluar waktu subuh sudah. Tidur sekarang kan belum masuk waktu subuh. Tidur wong yang sekarang ini dia tidak sholat subuh di tepat waktunya, tidak berdosa. Cuma jam 9 pagi dia bangun, dia wajib mengkodok. Tidur yang itu uzur. Atau juga tidur di waktu sholat sudah masuk, cuman uang ini punya keyakinan, punya kebiasaan tidur semenit 2 menit bangun. Yakin dia, memang seringman itu dia. Sebagai contoh sudah masuk waktu subuh, jangan subuh, zohor kalau subuh berat lewatnya. Zohor sama asar jam 3:30, dia ini tadi kena habis pegawai jam 3. Jam 3 bawa balik sampai rumah jam 3:30. Cuma dia ini punya kebiasaan, aku ini kalau tidur setengah jam tuh cukup. Yakin dia karena kebiasaan dia orang itu. Cuma subhanallah, ketika dia tidur sudah masuk azan asar tadi dia tidur, dilelep Allah bangunnya maghrib. Kalau memang dia punya keyakinan, dia kebiasaan memang itu, dia tidur di dalam waktu sholat, tidurnya juga tidak berdosa. Tapi kalau kita ini yang punya kebiasaan tidurnya di luar waktu sholat belum masuk, cuman kalau tidur jam 2, subuh siang tuh lah aku nih. Jangan diulangi lagi. Kalau kita sengaja berdosa gitu. Kalau di sholat jangan kamu enteng-enteng. Tidur jam 2, memang belum masuk waktu subuh, kan secara fikihnya belum masuk waktu sholat, ente tidur, ente lewat subuh, tidak apa-apa. Cuman kalau kena menang, kita tahu, tidur jam 2 lewat subuh, tidur jam 2 lagi besok. Sengaja itu namanya ente, berdosa. Walaupun tidurnya sebelum waktu sholat masuk. Makanya kalau lama kalau jam 2 tidur masih lewat sholat, lemak ada tidur, karena tuang ke kopi lagi, tuang ke kopi lagi, ngadu tua orang, ngadu tua, biar aku tak tidur jam 8, aku daripada aku tinggal subuh. Karena anak tahu dia anak kalau tidur jam 2 lewat, atau tidur jam 1. Nah, kita punya kebiasaan tidur jam 11 misalnya subuh siang. Jangan teman-teman tidur malah bisa jadi berdosa yang begadang. Bisa jadi ente berdosa. Cuma sebab begadangnya ente, sebab ente tidak ngatur tidur, ente lewat subuh harus sengaja. Ubah, pasti dirubah. Walaupun tidurnya sebelum waktu sholat masuk. Paham tak maksudnya tidur yang uzur dan meninggalkan sholat? Amin. Jadi jangan dienteng-enteng tuh, yang muda-muda ini mobil khusus. Jangan pelantasan begadang subuh siang terus. Kata Habib sebelum waktu sholat, tidak apa-apa. Lain. Kalau kamu tahu kebiasaannya kamu bakalan tidur jam 2, jam 1 subuh siang, jangan lagi tidur jam 1, jam 2 berdosa kamu. Itu namanya sengaja untuk meninggalkan sholat. Nah, kamu tak tahu. Yang tahu diri itu tuh kita dewek. Nah, yang pertama tidur. Pahamnya maksudnya? Yang kedua, an-nisyan, lupa. Jadi manusia ini ada sifat lupa. Lupanya ini ada sebab juga, bukan ada sebab. Kalau lupa dilantak berjudi, lupa sholat nih, lantak berjudi, berdosa. Atau lupa sholat tadi lantak
main catur, lantak main gaple. Itu main gaple itu makruh. Makruhnya ninggal ke sholat lupa disebabkan hal yang makruh itu dosa juga. Yang lupa yang kayak mana yang disebutkan di dalam kitab, ketika kita lupa dengan hal-hal yang ada pahalanya. Salah satu contoh, ambil contoh. Kita ini tadi hobi membaca Al-Quran, senangnya baca Quran. Ketika baca Quran dari kelemahannya, khusyuknya dia baca Quran dari kalau jam 2 malam atau jam 2 malam dibaca Quran. Kelemahan dari baca Quran, khusyuk dia baca Quran. Kapan dia saudara Allah azim matahari dan lain subuhnya lewat dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia baca Quran, maka lupanya dia tidak berdosa. Tapi kalau lupa dengan lantak perkara yang makruh, bisa jadi berdosa itu. Main gaple kelemahan. Apalagi ada hal-hal yang haram, yang makruh lagi berdosa, apalagi yang haram. Berjudi sudah berdosa, meninggal ke sholat, tambah lagi dosa yang besar kan. Jadi bukan segala lupa, jadi jangan lupa aku tadi kau dah najis tu dengar lupa yang kat mana yang tidak berdosa tu lupa lah tak perkara yang baik. Bisa jadi misalnya dia ngewangi ibunya untuk ada kegiatan aktivitas lah ibunya, dia nolong ibunya kan bagus boleh pengaruh. Cuma subhanallah dia lupa Allah dengan sholat. Cuma dia terlalu semangat untuk bakti sama ibunya, dia lupa dengan sholat tadi. Manusia ini lupa, kalau tidak lupa malaikat bukan manusia. Manusia tetap lupa. Dan lupa itu bukan suatu kekurangan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lupa itu bukan suatu kehinaan, tapi suatu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Pada gitu. Jadi lupa yang kayak mana, yang tidak berdosa lupa lantak perkara yang baik. Paham tak maksudnya? Kita bumi cek lupa. Ini yang beratnya. Kadang-kadang dia bergawi, kadang-kadang dia bergawi lemah bergawi. Mau bilang galik ketemu orang jangan dikawan nih orang itu. Tidak usah kawannya. Apalagi dia berani ngomong kodok pada lagi. Ini sholat ini ngadar Allah. Nabi di Isra dan diikutkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat. Saking mulianya sholat, tidak katik perintah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah panggil Nabi. Sholat itu dari waktu dan Nabi anyam. Nabi lahan malu untuk bertemu sama Allah, minta kekurangan buat umat Nabi Muhammad. Kamu yang selaku umat Nabi Muhammad sama sholat tidak maidah di mana malu itu? Di mana rasa malu kita sama Nabi Muhammad? Nabi lah berdua malu tak Nabi Allah kali-kali dari 50 dari 5 waktu. Apa bukti bahwasanya Nabi malu? Ketemu Nabi Musa, Nabi ngomong, kata Nabi Musa, Muhammad kau minta lagi tak sanggup umat kau 5 waktu. Apa kata ya Musa, aku terlalu malu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, lah malu aku. Nabi tahan malu, minta keringanan untuk umatnya. Kita umatnya, lah 5 waktu masih cur. Gimana orang perjuangan kamu beragama? Aku tak malu sama Nabi Muhammad. Kalau kita meninggal minta syafaat Rasulullah. Ya Rasulullah, ya aku syafaat. Syariat yang luar biasa. Sampai Nabi menyebutkan ju'ilat qurrata aini bis shalah. Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu salat itu dijadikan Nabi suatu yang menyejukkan hati Nabi. Nabi paling senang salat. Cuma umatnya yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad
Salat yang langsung Allah perintahkan setelah bertemu dengan Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'raj ke Allah. Nabi Muhammad dapat perintah salat yang luar biasa mulia dan perintah. Kita wajib puasa diterima di Nabi yang di Isra Mi'raj kan. Zakat wajib bagi yang punya harta yang sudah nyampe haul nisabnya wajib dia. Cuma tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu sama Allah. Tapi sholat Allah undang Nabi Muhammad. Artinya Allah ingin tunjuk betapa penting ini sholat, betapa agungnya ini sholat, tidak main-main. Kalau kita cek contoh, misal di pabrik karet itu, kalau sampai Pak Ian tadi nunjuk perintah sama ente dipanggil ke kantor. Itu perkara kecil, apa bukan? Berarti penting niat itu urusan. Ini Allah yang manggil Nabi Muhammad. Allah itu perintah sholat. Jadi jangan dienteng-enteng ke sholat. Alhamdulillah min dzalik sholat. Juang niat. Artis kehidupan itu buat sholat. Maka ada lagu tahu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tidak sholat tadi tidak nanti kuno. Binasa kamu nyari dunia kalau meninggal terus. Jangan sampai lemak kamu buntu, lemak kamu miskin, kamu tetap sholat 5 waktu daripada kamu kaya raya, kamu sholat terbengkalai. Sago dunia ini pilihannya kalau dia yang tinggal ke kita tinggal ke dia. Nanti mama. Kalau kita tidak mati duluan dia dibinasa Allah. Bakalanlah. Jangan, bukan berarti jangan ngajak, jangan nyari duit. Dunia, tapi jangan lalaikan sholat, jangan dienteng. Uang yang melalaikan sholat itu yang ngakhir kebaik sudah wancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayo dikit lagi. Tanpa uzur, itu ngakhir sholat. Tanpa uzur, berdosa. Allah ancam dengan lembah yang ada di neraka jahanam. Wel itu wadi di jahanam. Ada lembah di dalam neraka jahanam namanya wel. Jadi Allah ancam itu jeblos di situ. Kalau itu ngakhir sholat tanpa uzur. Ini dah. Kalau kita, apalagi kalau misalnya kita tinggal ke sholat, sengaja pula. Bila kau sholat lah, sengaja aku peningan. Kau yang pening, kau itu Islam bukan. Jadi jangan takut bila kalau ngajak untuk gawe kebaikan. Repot nak kau tu yang repot. Ngomong tu, kalau ngajak bunuhan, tak bagus orang tak sholat. Jadi dia tu kita bangkit ke keluarga kita perhati ke sholatnya, anak kita ingat sholatnya. Apa yang dia tidak paham kita ajari, perhati ke orang tua wajib memerintah ke anaknya ketika anaknya umur 7 tahun. Kalau anaknya 10 tahun, kalau anaknya tidak sholat wajib dia mukul, tapi jangan mukul di tempat-tempat yang bahaya. Mukul itu niatnya mengajar ke dia betapa pentingnya sholat. Tapi kalau dia sudah balik dia tidak merasa berat. Alhamdulillah kita ya kan, walau tidak mana tidak merasa berat. Memang kita sudah merasa kebutuhan kita, kewajiban kita selaku hamba Allah untuk sholat di waktu. Ingatlah perjuangan Nabi Muhammad tadi dari 50 jadi 5 itu luar biasa. Nabi nanggung malu atau semoga minta pulang. Malu tak? Malu. Kalau tidak malu, Nabi Muhammad itu yang paling malu. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Paling takut Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak malu lah yang kita nagu maka bisa berapa sampai bisa. PBB aku mau setahun 5 juta lah. PBB belum. Takut lagu mainnya 5 juta PBB bisa 5 juta.
saudara kita sekarang ini, dia nih tadi belum ada duit, ngomongnya sama itu aku Pak Lurah, tolong Pak Lurah, ngomonglah sama Pak Camat tuh, kurangnya jangan 5 juta duit dia tuh. Sudah Pak Lurah itu baik, atau dari sana famili dia, atau sama Pak Camat. Pak Camat ini aku PBB Kaksam gitu nih, boleh tidak uang? Sudah uang lah, 4 juta setengah uang. Baliklah Lurah jadi ke Kaksam, ngomong Kaksam rutin tadi. Oh Pak Lurah, masuk Pak Lurah, 4 juta setengah. Nah, akhirnya ngomong lagi, mau pertama ulangi lagi. Nah, jadi Lurahnya tadi baik, ya. Balik lagi jadi ngadep Pak ya. Pertama boleh dan tidak ulangi. Subhanallah, pertamanya kelewatan hebat tadi sudah kepotong kalau bilang. Jadi 2 juta setengah, dari 5 juta, 2 juta setengah. Nah, sudah. Pak Lurah besar hati ya. Berarti kalau 2 juta setengah, berarti tidak ulang lagi dia. Tahu-tahu ya. Oh Pak Lurah, tolong Pak Lurah masih ini mantap konan saya. 2 juta setengah masih lah. Igo. Balik lagi ya Pak Lurah ke Pak Camat. Minta pulang lagi. Kontannya kalau usah oleh Pak Lurah. Kalau KTM tanamnya, jadi kurangi semayu. Masih nak kalau berasal minta kurangi lagi, gila. Malu kan Pak Lurah tadi. Malu ketemu Pak Camat. Kontan sisi Pak Lurah dari masih balik belum Camat, cabut nggak dapat kau sisi. Ada tahuannya kan hebat, malu kan. Itulah sholat itu tidak mau. Nabi Muhammad ketemu 9 kali, berarti Nabi ketemu dengan Allah. 9 kali bolak-balik. Ternyata umatnya dengan sholat berjamaah tidak. Allah kita berarti ke sholat, semangat khusus sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggal lemak kamu tinggal ke dunia daripada kamu tinggal ke sholat. Paham itu? Ini sekadar nasihat buat sesama itu biar kita semakin semangat. Jangan sampai kita meremehkan sholat. Jangan sampai kita ngakhir ke sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang duduk di sini kepedulian dalam sholat Allah mantap ke. Mudah-mudahan untuk istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.